Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Gita Putra, saya dari kelas 2A. Saya ingin menjelaskan di video ini tentang apa saja tools yang dipakai pada basic maintenance. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya akan mempraktekkan apa saja yang akan saya gunakan alat safety untuk basic maintenance ini. Yang pertama itu ada helmet, safety helmet yang berfungsi sebagai melindungi kita dari benturan yang ada di kepala. Lalu kita tidak lupa menggunakan sarung tangan atau safety glove. Ya, ini berfungsi sebagai supaya tangan kita tidak tergores atau terluka akibat sudut-sudut yang tajam atau bagian-bagian yang tajam. Yang ketiga, tidak lupa kita memakai sepatu safety. Sepatu safety ini berfungsi sebagai menghindari kita dari kejatuhan barang-barang yang berat. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari alat yang bernama hand blower. Ya, di sini menggunakan listrik ya, yang kita sudah tancapkan. Lalu cara penggunaan cukup mudah. Ya, tinggal menekan bagian sini untuk menghidupkan. Ya, biasanya ini digunakan untuk sebagai pembuang atau pembersih debu. Ya, seperti misalnya di sini saya akan menggunakan di filter. Cara cukup mudah. Kita akan memasukkan alat ini ke dalam, lalu kita tekan seperti itu. Ya, di sini ada saringan seperti ini, ada kantong, dan di sini ada resleting untuk membuka bagian kantong dan mengeluarkan debu-debunya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan dari filter wrench atau kunci filter. Cara penggunaannya seperti ini. Ya, lubang di dalam filter wrench ini kita masukkan ke dalam filter, lalu ditekan seperti ini dan ditarik. Nah, sehingga filter akan mudah terbuka. Baik, selanjutnya di sini ada alat yang bernama push-pull scale. Ini alat ini berfungsi untuk mengetahui berapa kekencangan dari suatu benda. Semisal di sini kita akan mempraktekkan di bagian belt, ya, belt ini. Ya. Pertama, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama jika kita tekan, dia menunjukkan angka tapi tidak tetap. Jika kita lepas, dia akan kembali lagi ke 0. Lalu jika kita pencet yang bagian pick, di sini tertera ada bagian tertulis huruf P, yaitu pause. Jika kita tekan, dia akan tetap, tapi kita bisa menambahnya. Ya, kita bisa menambahnya. Lalu yang selanjutnya adalah tetap. Yang selanjutnya adalah tetap, yaitu jika kita tekan, di sini yang menunjukkan angka. Lalu jika kita tekan lagi, dia tidak akan bisa berubah karena posisinya adalah tetap. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari hydrometer. Ya, cara penggunaan cukup mudah. Ini kita tekan dulu pipetnya, lalu kita masukkan ke dalam sini, lalu kita tunggu saja sampai dia selesai
Ya, di sini terlihat pengukurannya melebihi dari batas merah ya. Ini artinya air aki ini sudah tidak dapat lagi digunakan atau dalam keadaan yang sangat buruk. Baik, di sini selanjutnya saya akan mempertunjukkan cara penggunaan dari tools, yaitu yang bernama battery health checker. Battery health checker ini berfungsi beberapa macam. Yang pertama yaitu melihat voltase daripada aki atau baterai. Yang kedua ada pengecasannya. Yang ketiga ada beberapa macam pilihan-pilihan yang ada pada menu di battery health checker ini. Ya, penggunaannya cukup mudah, yaitu kita akan menghubungkan kabel ini dari min ke min dan plus ke plus. Kita hubungkan dan otomatis dia akan menyala. Dan di sini tertuju pada voltasenya, yaitu sekitar 8 volt. Kurang lebih 8 volt pada aki ini atau baterai ini. Dan lalu di sebelah kiri yang saya tunjuk, ini akan ada kembali, ada OK, ada atas, ada bawah. Ketika kita pencet OK, di sini terlihat ada baterai tesnya. Ada berapa tadi kita sudah lihat. Lalu di bawahnya ada charging test, lalu charging test, lalu ada review data, print data, dan language atau bahasa. Ya, kita bisa mengeprint data. Data yang akan di print ini adalah daya baterainya, charging testnya, baterai testnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau cara menggunakan dari grease pump ini. Caranya adalah seperti ini. Ini ada katupnya atau springnya. Ini kita tekan dan kita masukkan ke dalam nipple. Setelah terpasang, ini akan secara otomatis terkunci. Lalu cara penggunaannya ialah seperti ini. Jika sudah selesai, kita bisa membukanya dengan cara ditekan. Lalu untuk memasukkan grease ke dalam pompa ini ialah depannya ini dibuka, tetapi ini keras, dibuka lalu disedot dengan ini. Ya. Baik, di sini saya akan memperagakan cara penggunaan tools, yaitu tool yang bernama engine compression tester. Nah, cara penggunaannya ini seperti ini. Pertama, di sini kita membutuhkan yang namanya adaptor. Adaptor ini dihubungkan dengan konektor. Dihubungkan. Seperti ini. Lalu setelah konektor terhubung, lalu kita memasang nipple-nya seperti ini, dan ini siap digunakan. Dan di bagian jignya ini kita bisa melihat PSI-nya atau satuannya ketika engine berputar atau engine menyala. Kita akan memperagakannya. Kita lihat cara memasukkannya ini di bagian daripada nozzle. Kita masukkan seperti ini. Sebenarnya di sini harusnya ketat, tapi di sini tidak bisa ketat, tidak bisa serat ya. Nah, setelah terhubung seperti ini, dia mesin akan dinyalakan. Lalu di sini terlihat pressure yang ada di dalam
combustion chambernya. Terlihat di sini jika tidak standar tergantung dari OMM masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari hydraulic pressure tester. Di sini saya sudah mempersiapkan. Di sini kita membutuhkan yang namanya dialnya. Dialnya itu dipasang di bagian sini. Seperti ini dikencangkan. Lalu yang bagian satunya itu dipasangkan di sini. Hati-hati, ini akan sering bengkok yang bagian dalam, jadi harus hati-hati. Jadi kamu pernah ngorok konsumsi kamu ya? Dan perlu diingat o-ringnya jangan sampai terlepas. Nah, setelah rapat dan seperti ini, bagian nipple ini akan terhubung dengan silinder, lalu unit digerakkan sehingga pressure atau satuannya PSI atau MPa itu akan bergerak naik. Baik, di sini selanjutnya dalam cara penggunaan dari water pass. Water pass ini berfungsi sebagai pengatur kerataan seperti ini. Ya, di sini terlihat tidak rata atau ada kemiringan ke bagian kanan sehingga pelampung yang di tengah ini akan bergeser ke kiri. Begitu pula selanjutnya bagian secara vertikal. Ya, yang vertikal ini juga begitu. Dia tidak rata. Jadi rata, dan begitu pula secara menyamping atau nyerong. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan alat yang bernama yaitu multimeter atau avometer. Bisa disebut juga dengan multitester atau banyak lagi. Di sini saya akan mempraktekkan cara membaca bagian voltnya saja yang saya temukan karena ada aki di sini. Di sini pertama kita mencari DC volt karena aki ini arusnya yaitu DC volt. Nah, sebenarnya di sini di panahnya ini harusnya 250, tetapi karena ini sudah lumayan soak, jadi di 50 masih bisa terbaca. Jadi pertama bornya kita tempelkan min dengan min, plus dengan plus. Ya, di sini terbaca. Di sini ada di 10 kurang, yaitu di sekitar 8 volt. Hanya 8 volt. Kenapa bisa tahu 8 volt? Karena di sini yang ini kita pakai yang 50, dan 50 itu di sini dibacanya yaitu di angka dari angka 0, 10, 20, 30, 40 dan 50. Sehingga jarumnya menunjukkan di angka sekitar 8 volt saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperjelaskan cara penggunaan dari killer gauge. Ya, killer gauge ini biasa berfungsi sebagai penggunaan untuk adjust valve yang seperti ini. Ya, sekitar begini
ini ya. Biasanya di sini tidak terlalu rapat dan tidak terlalu kencang untuk adjust valve. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperagakan cara menggunakan radiator cap tester. Di sini yang pertama di bagian radiator kita tancapkan dan garis ini harus sama dengan ditekan lalu diputar searah jarum jam. Seperti ini. Lalu di sini terdapat nipple dan nipple ini dihubungkan ke adaptor. Lalu di sini kita bisa melihat di gignya, jika ada tekanan dia artinya tidak bocor, tidak ada kebocoran. Jika tidak terdapat perpindahan antara bar, berarti radiator ini terdapat kebocoran. Ya, di sini terlihat jelas tidak ada pergerakan, yang artinya di radiator ini terdapat kebocoran. Lalu kita ke bagian radiator cap testernya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengecek bagian dari radiator cap. Di sini radiator capnya kita hubungkan dengan pipanya. Lalu di pipa ini terhubung dengan adapter. Lalu disambungkan dengan nipple seperti ini. Lalu sama seperti yang tadi, dicek di bagian sini ketika ada pergerakan berarti radiator cap ini tidak ada kerusakan. Tapi jika tidak ada berarti bagian springnya itu terdapat karat atau rusak. Dan bagian standarnya dan posisi standar dari radiator cap ini adalah 1,1 km. Baik, di sini selanjutnya saya akan mengecek bagian radiator cap. Di sini radiator capnya sudah saya hubungkan dengan pipanya. Lalu di pipa ini juga terhubung dengan adaptor. Lalu kita sambungkan adaptor dengan nipple. Dan di sini kita akan memompa. Jika bar di sini bergerak, artinya tidak ada kebocoran. Tapi jika tidak bergerak atau melebihi limit geraknya, akan diketahui bahwa di radiator cap ini ada suatu yang bermasalah, entah itu dari spring atau yang lainnya. Kita coba. Di sini terlihat jelas tidak ada pergerakan sama sekali dari gignya di sini sendiri. Artinya radiator cap ini ada masalah. Baik, selanjutnya di sini kita akan memperagakan cara penggunaan dari oil sampling. Oil sampling ini cara berfungsi sebagai tempat atau kita mengambil oli dari tangki yang akan dianalisa. Caranya cukup mudah, hanya seperti ini. Ini kita anggapkan sebagai tangki. Kita masukkan, lalu kita tarik. Seperti ini. Dan di sini sudah masuk olinya. Dan lalu kita bisa mengecek apakah olinya masih bisa digunakan atau tidak, atau menganalisa bagian yang lainnya daripada oli itu sendiri.
selanjutnya saya akan mempraktekkan cara mengukur pH pada air. Di sini terdapat yang namanya water quality tester. Gunanya di sini untuk mengecek pH, mengecek kadar garam dan lain sebagainya. Cara menggunakan kadar TDS ini atau water quality tester ini ialah dicelupkan kepada air, dan kita akan melihat di sini pH-nya. Terlihat pH-nya di sini 6,63. Ya, di sini artinya air yang ada di dalam cup ini tidak dapat dimasukkan ke dalam radiator karena di bawah standar standar dari coolant itu adalah 7 minimal 7 pH. Di sini selanjutnya saya akan mengukur suhu engine dengan menggunakan infrared thermometer. Caranya cukup mudah, yaitu dengan kita menekan tombol yang bagian di bawah, lalu kita tahan, dia otomatis akan menyeken. Lalu jika kita lepas, dia otomatis akan ngehold atau menahan dari angka yang sudah kita scan. Di sini menunjukkan angka 26,5 derajat Celcius. Jika kita beralih ke Fahrenheit, dia akan menjadi 80 derajat Fahrenheit. Artinya apa? Di sini ada dua pengukuran atau dua satuan, yaitu ada yang namanya derajat Celcius dan Fahrenheit Celcius. Yes.